Hello, what's up? Welcome back with me again, Albert Martin di channel YouTube Car Fonte Otomotif, teman-teman. Di segmen kali ini kita akan review satu unit yang mungkin berbeda pada umumnya. Ini unit termasuk unit jarang, unit antik, tapi lucu juga teman-teman, ngegemesin. Nah, jadi ini kita langsung aja, kita punya satu unit Smart Fortwo Passion Coupe MHD tahun 2011. Ya teman-teman, kita langsung aja review. Nanti secara interior, eksterior, dan juga nanti kita coba test drive nih gimana rasanya berkendara mobil sekecil ini teman-teman. Nah ini kita langsung aja ke bagian depannya langsung. Nah ini bagian depannya terlihat sangat futuristik gitu teman-teman. Maksudnya dia cupnya juga cuma segini dan bahannya plastik teman-teman. Tuh kalau teman-teman dengar. Nah, untuk headlampnya dia sudah proyektor dan dia ada sedikit lampu-lampu LED kecil di bagian sampingnya dan ada grillnya juga di sini. Dan ya itu aja teman-teman untuk bagian depan. Fog lamp, nah dia sudah disempil fog lamp. Nah untuk bagian depannya, jadi ini lucu banget sih modelnya di bagian depannya sih. Udah di sininya plastik dan kecil juga dia. Dan dia mesinnya bukan di depan teman-teman. Nanti kita akan cek di bagian mana mesin dari Smart Fortwo ini. Kita langsung aja ke bagian sisi ban ya. Ini velgnya orisinil dari Smart Fortwo. Ada di ukuran 175/55, ringnya 16 teman-teman. Jadi untuk mobil sekecil ini velgnya cukup lumayan besar ya, ring 16. Nah, tapi dia memang bannya teksturnya pakai 175, jadi nggak terlalu besar juga. Ini ke bagian sampingnya, ini dia ada antena. Untuk spionnya masih polos, dia ada lampu sen di bagian sini kecil. Nah untuk bagian sampingnya, nah ini coupe aja teman-teman, 2 pintu. Nah ini bagian sampingnya seperti ini. Dan kita langsung aja ke bagian belakangnya teman-teman. Untuk bagian belakangnya dia ada 2 stop lamp yang di sini. Nah dia ada 2 buah, ada lampu rem, udah ada wipernya juga. Dan nah ini bentuknya begini nih. Ini aksesoris. Bumpernya juga belum ada sensor ya teman-teman, masih polos. Nah ini kita coba langsung aja cek. Nah bukanya tuh kayak gini teman-teman. Nah jadi kacanya bisa dibuka tuh. Bagasinya dibuka seperti ini. Nah dan langsung aja kita coba cek. Nah ini dia mesinnya di bawah sini teman-teman. Nah di bawah sini nanti itu dibuka semua. Nah ini nah tadi mesinnya di bagian situ. Nah kalau nutupnya kayak biasa teman-teman. Jadi ini ada fungsinya juga sih itu. Tadi ini ada tulisannya ini maksimal 100 kilo. Nah jadi teman-teman kalau mau duduk di sini yang bobot beratnya nggak terlalu besar masih bisa teman-teman. Kalau buat nyantai-nyantai, nah ini kacanya begini. Nah, ini simple banget teman-teman. Nah ini bagian belakangnya. Nah di sini ada buat isi bensinnya, taruh di sebelah kanan. Dan langsung aja kita ke bagian interiornya. Nah mungkin video kali ini sangat singkat karena memang mobilnya juga kecil teman-teman. Nah, fitur-fiturnya juga nggak terlalu banyak, cuma memang dia antik aja dan jarang di pasaran. Nah ini langsung aja, ini trimnya dia sewarna dengan dashboard semua. Jadi ini black on red sebetulnya teman-teman. Ini ada power window 2, ini pengatur spion di sini. Nah, di sini dia ada pocket penyimpanan sedikit, speaker, dan joknya juga udah dilapisi kulit teman-teman. Lucu ya, 2 penumpang aja. Tadi bagasinya juga nggak terlalu besar, kecil, simple memang. Nah, untuk audionya masih orisinil. Kisi-kisi AC-nya juga masih lengkap semua. Dan untuk, nah ini saya coba duduk aja, coba tes. Nah posisinya oke juga sih untuk 2 orang aja teman-teman. Jadi lucu banget, mini. Nah ini juga dia sudah ada ini guys, panoramiknya. Jadi kalau memang cuacanya lagi adem, nah ini bisa dibuka aja nih kayak sekarang sore ini, cakep banget teman-teman, bisa ngeliat ke atas. Dan transmisinya dia memang matic, dia ada triptoniknya juga, jadi dia cuma netral, mundur, dan juga nanti bisa pengaturan lewat sini nih. Nah, dan dia juga sudah pedal shift loh. Untuk mobil sekecil ini pedal shift. Nanti coba kita test drive sekencang apa sih mobil ini teman-teman. Nah ini dia untuk fitur lampunya, dia ada di sini, hazard dan locknya gini. Dan
banyak ruang penyimpanan teman-teman nih. Kita langsung cek aja sedikit. Nah, ini tadi satu kan, satu kecil di sini, bagian sini nih, ini ada dua nih, tangan saya kanan kiri, ini di bagian sini, di bagian di bawahnya penyimpanannya, dan di sini juga. Jadi kalau untuk ruang penyimpanan cukup banyak teman-teman. Nah, ini sih mobil memang jarang banget di pasaran antik, harganya juga termasuk yang tetap teman-teman, malah ada yang tahun sama dengan unit yang kita punya, harganya jauh banget di atasnya. Jadi coba kita obrolin lagi tentang harga. Nah, jadi untuk Smart Fortwo ini di Infiniti Auto Gallery dan Carfonti Otomotif ini kita cuma buka di angka 169 juta teman-teman. Yang saya lihat di pasaran memang mobil ini ada yang buka sampai 200 up ke atas. Itu sih nggak tahu kenapa, mungkin digoreng juga model begini, padahal ya mungkin teman-teman semua banyak ngira ini mobil apa sih, cuma 2 baris. Nggak 2 baris, 1 baris 2 penumpang. Nah, sekecil ini tapi kok harganya sampai 200 juta ke atas segala macam. Ya memang sedikit info aja untuk teman-teman yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, Smart Fortwo ini basicnya keluaran pabrik dari Mercedes-Benz teman-teman. Jadi Mercedes-Benz tahun 2011 dia ngeluarin Smart Fortwo Passion Coupe ini tahun 2011. Oke, teman-teman Carfonti Otomotif, ini langsung aja kita test drive nih Smart Fortwo 2011-nya. Kalau untuk transmisi memang dia agak beda teman-teman, karena memang bukan pakai matic konvensional dia pakai clutch gitu. Jadi memang agak ada sedikit tersendat-tersendatnya gitu. Jadi perbedaannya clutch sama yang matic konvensional biasa seperti itu teman-teman. Tapi ini kaki jujur sih masih enak banget sih. Tadi kita coba, nah ini di posisi tidur tuh. Ya agak sedikit keras. Kenapa teman-teman? Karena memang ya bobotnya, dia jarak antar rodanya sih ya menurut saya ya kayaknya sih terlalu sedikit, jadi memang agak keras, dan mobilnya juga kecil gitu. Nah, ini untuk maticnya sih masih oke. Kita coba triptoniknya juga masih, pedal shiftnya tuh gigi 1, ntar coba kita gigi 1, ini gigi 1, gigi 2 masih jalan teman-teman tuh. Nah ini gigi 3, dia sampai kalau nggak salah ya 4, pindahannya 4. Dan inilah interiornya, sangat futuristik, sangat lucu teman-teman. Ini dia banyak banget Smart ini ngeluarin yang kayak warnanya orange. Memang dia tipikal mobil yang ngeluarin warna-warnanya bagus-bagus teman-teman. Kalau ini kan yang dia black on red gitu, ada yang red on red, ada yang white juga, ada yang orange edition. Dia tuh banyak banget tuh Smart. Dan ini panoramiknya tuh memang headroomnya sih nggak terlalu luas. Ya segini aja, kondisi paling mentok berdua teman-teman. Kalau misalnya bawa anak kecil di pangku, nah ini masih muat. Ini untuk di jalan tol juga kecil banget tuh, jadi kita bisa nyelip-nyelip. Nah ini dia tadi masih pakai gigi yang ini otomatis. Untuk pandangan ke depan ya udah pasti jelas teman-teman. Untuk pegang setirnya juga dari duduk juga udah enak banget ini mah. Kalau untuk hariannya sejenis mirip uling ya teman-teman, kayak uling itu kecil. Ini jadi overall remnya juga masih oke, maticnya masih oke, elektrikalnya berfungsi semua, radio berfungsi, AC-nya dingin, dan kondisinya teman-teman segar banget. Jadi ya buat teman-teman semua langsung aja, ini unit antik jarang banget yang punya, dan harganya menurut saya di Infiniti Auto Gallery dan Carfonti Otomotif masih di bawah pasaran teman-teman. Jadi nanti bisa langsung cek aja, datang ke showroom kami. Oke teman-teman, tadi kita sudah review satu unit ini secara interior, eksterior, dan juga tadi test drive. Menurut saya overall ya kalau untuk bawa harian, kita juga belum tes di tol apakah mobil sekecil ini
memang sangat bisa untuk jalanin tol panjang atau gimana. Tapi untuk harian ini enak banget teman-teman. Jadi simple. Jadi kalau misalnya teman-teman semua contohnya mau antar anak sekolah atau ke pasar atau main nongkrong gitu, biar pandangan orang semua melihat, waduh ini mobil unik banget, keren banget. Nah ini boleh langsung ke Smart Fortwo teman-teman. Jadi yang berminat boleh datang langsung ke Infinity Auto Gallery dan Carfonte Otomotif di Best Auto Center Blok A nomor 53. Tadi saya sudah sebutkan harganya, masih bisa nego, yang cocok langsung datang aja ke showroom, lihat, cek barang, nego ya, kalau bisa nanti saya bantu nego tipis-tipis. Jadi gitu aja teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman semua untuk ikutin platform sosial media yang lainnya seperti TikTok Carfonte Otomotif, terus Instagram Infinity Otomotif ya. Jangan lupa share dan juga subscribe YouTube Carfonte Otomotif. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja teman-teman. Penjelasan dari saya tadi, review singkat dari Smart Fortwo ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Albert Martin, see you next videos.